182134764. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS kewarganegaraan. Nah, kalian pasti penasaran dengan video ini. Untuk itu, tonton video sampai habis ya. Hai semuanya, ngomong-ngomong tentang minuman nih, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu jamu? Jamu adalah istilah untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu berasal dari tumbuhan alami yang diracik tanpa menggunakan bahan kimia sebagai bahan tambahannya. Jamu adalah bukti keterampilan dan pengetahuan masyarakat Indonesia dalam bidang pengelolaan obat tradisional. Istilah jamu itu muncul di era Jawa Baru, mulai sekitar abad pertengahan. Jamu identik dengan budaya Jawa, dan pengertian jamu sendiri itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Jamu adalah minuman yang berasal dari bahan alami seperti rimpang, daun, kulit kayu, dan batangnya. Sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peranan penting dalam pengobatan penduduk negara berkembang. Nah, perbedaan jamu dan obat modern itu terletak pada bahannya ya teman-teman. Jika jamu menggunakan berbagai tumbuhan yang diambil langsung dari alam, nah obat modern itu dihasilkan dari senyawa kimia sintetik. Secara umum, jamu dianggap tidak beracun dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, khasiat jamu itu sudah teruji oleh waktu, umur, dan sejarah. Bukti empiris langsung ada pada manusia dari ratusan tahun yang lalu yang telah menggunakan obat tradisional. Nah, berdasarkan video tadi, akhirnya kelompok kami memilih PKMK yang kami beri judul Oma Muda Minuman Jamu Kekinian dalam rangka melestarikan jamu sebagai budaya bangsa. Nah, produk atau jasa yang kami tawarkan di sini ialah minuman jamu yang divariasikan oleh bahan baku seperti susu ataupun yogurt, sehingga tercipta rasa unik dan juga baru. Nah, tanya itu kami juga menjual produk minuman kekinian seperti lemon squeeze ataupun yogurt squeeze. Salah satu contoh minuman jamu yang kami variasikan di sini ialah beras kencur yang divariasikan dengan minuman susu. Nah, ini akan menjadi perpaduan rasa yang cukup manis dan juga tekstur yang sedikit kental. Hal ini akan menarik daya pikat masyarakat dalam mengonsumsi jamu tanpa harus mengurangi kandungan manfaat dari jamu sendiri. Nah, alasan kami memilih produk ini karena kami melihat produk jamu yang sudah sangat jarang kita temui. Dan tak hanya itu, banyak orang yang tak ingin meminum jamu karena rasanya cenderung pahit. Dan berdasarkan hasil riset atau survei kami terhadap masyarakat umum, 7 dari 10 orang mengatakan bahwa minuman jamu sudah sangat jarang kita temui dan mereka tak ingin meminumnya karena rasanya yang cenderung pahit tadi. Kesulitannya itu mencari pelanggan. Itu susah bener mas. Pertama kali saya jualan jamu itu dari desa ke desa itu saya tawarin jamu toh mas, itu nggak ada yang mau mas. Katanya mboten sedaya ngeten niku. Oke, kula nggih pokoknya terus berjuang toh mas, berjuang sampai sekarang. Alhamdulillah itu ya dapat pelanggan sedikit demi sedikit. Nah, ini susah banget mas cari pelanggan itu. Nah, hal ini terjadi karena persaingan usaha minuman di Indonesia sudah semakin berkembang. Cara kami dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, dengan memberikan tester. Kami menyadari bahwa jamu merupakan minuman yang masih sangat sulit untuk menembus pasar, dan masih sedikit pula yang sadar akan banyaknya khasiat dari jamu. Nah, untuk itu kami menjual minuman kekinian yang lain sambil mengedukasi masyarakat
Hal ini kami lakukan agar dapat mengubah perspektif masyarakat terhadap roti jamu yang pahit. Yang kedua yaitu dengan menyebarkan brosur produk kami ke masyarakat umum. Yang ketiga yaitu dengan membuat situs atau web dan sosial media dari Oma Muda. Hal ini kami lakukan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk kami. Yang keempat yaitu dengan melakukan kerjasama dengan usaha kuliner yang ada di Pekanbaru. Nah, kiat-kiat kami dalam menembus pasar yang pertama dengan melakukan riset untuk pasar baru. Yang kedua dengan memilih cara penetrasi pasar yang tepat. Yang ketiga dengan mulai melakukan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik antar tim. Target pasar yang akan kami tuju ialah anak-anak sampai orang dewasa. Dan daerah yang akan kami prioritaskan pemasarannya ialah Kota Pekanbaru karena kami ingin mengedukasi masyarakat di kota kelahiran kami sendiri. Beberapa digital marketing yang kami pilih ialah yang pertama dengan menggunakan website atau blog. Hal ini kami lakukan agar memudahkan masyarakat dalam melihat produk kami dan memudahkan pelanggan dalam memesan minuman. Yang kedua yaitu dengan menggunakan konten marketing. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan sosial media. Nah, hal ini kami lakukan untuk meningkatkan brand dari produk kami. Cara pembuatan jamu yang pertama, rendam beras selama 3 jam atau setengah hari. Sambil menunggu beras, kita rebus air, kencur, asam jawa, gula, dan juga gula pasir hingga mendidih. Kemudian beras yang tadinya kita diamkan, kita hancurkan menggunakan blender dan kita masukkan ke dalam panci. Nah, setelah itu kita aduk semua bahan hingga mendidih. Dan jadilah 1 gelas jamu beras kencur. Rekapitulasi rencana anggaran dan biaya dalam pembuatan jamu yang pertama yaitu ada biaya bahan baku sebesar Rp1.437.800. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya overhead sebesar Rp2.100.000. Dan yang terakhir yaitu biaya mobilitas sebesar Rp1.200.000. Jika kita analisis hasil penjualan jamu, maka dalam sebulan kita dapat memproduksi 300 cup produk dengan harga jual yaitu Rp12.500, sehingga kita dapat memperoleh Rp7.500.000 dalam sebulan. Nah, dalam per 4 bulan, kita dapat memproduksi 1.200 cup produk dengan harga jual Rp12.500, sehingga kita dapat memperoleh uang sebesar Rp30 juta. Dan dalam 2 tahun, kita dapat memproduksi 14.400 cup produk dengan harga jual Rp12.500 dan kita mendapatkan uang sebesar Rp180 juta. Jika kita ingin menghitung keuntungan yang diperoleh dari memproduksi jamu, maka kita harus mengurangi hasil penjualan kita dengan biaya operasional, sehingga 180 juta dikurang dengan 59.707.200 perak dan dapatlah sebesar 120.292.800 perak. Nah, besar keuntungan diperoleh itu dari hasil usaha kita selama 2 tahun. Nah, berdasarkan kelayakan usaha, B atau C rasio kita yaitu sebesar 3,01. Dan berarti jika rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan return of investment, nah usaha kita memperoleh keuntungan sebesar 2,1% dari penambahan biaya. Berdasarkan payback period, waktu yang dibutuhkan oleh usaha kita untuk dapat balik modal yaitu sebesar kurang lebih 2 bulan. Dan jika kita menghitung break-even point-nya, maka Oma Muda atau produk jamu kita ini akan balik modal ketika telah memproduksi 804 cup. Kami menggunakan analisis SWOT dalam menjalankan usaha kami. Yang pertama yaitu strike. Produk kami dikemas secara unik, menggunakan bahan baku herbal, menyehatkan tubuh, serta harga yang sangat terjangkau. Yang kedua yaitu adalah weakness. Pasarnya sedikit, persepsi kalangan anak muda tentang jamu adalah pahit, kekurangan modal, serta jamu yang kurang populer. Yang ketiga yaitu ada opportunity.
Zaman COVID-19 sekarang menyebabkan demand terhadap jamu meningkat. Dengan banyak penghasilan rempah-rempah Indonesia, menyebabkan banyak bahan baku yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu adanya program Jamu Indonesia Maju 2020. Yang terakhir atau yang keempat yaitu trade. Banyak minuman kekinian yang menjadi daya saing dari jamu. Yang terakhir atau yang keempat yaitu trade. Banyak minuman kekinian lainnya yang menjadi pesaing terhadap minuman jamu. Adanya jamu yang lebih populer dari sebelum ini juga membuat daya saing juga meningkat. Kemudian produk kami juga belum dikenal banyak orang. Nah, nantinya kami akan membuka sebuah tempat kafe dengan konsep yang lebih modern. Tak hanya itu, pembuatan jamu sendiri akan kami buat semodern mungkin dengan menggunakan alat-alat modern. Minuman jamu yang cenderung pahit akan kami kombinasikan dengan bahan-bahan seperti susu, yogurt, ataupun Sprite. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari PKMK yang saya ambil. Gimana, menarik bukan? Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua ya. Thanks for watching guys, bye-bye.